Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Nah, pada video kali ini saya sebagai kelompok 9 di sini kami akan membahas tentang penilaian otentik dalam mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Nah, yang pertama, Iketut Ferdi Andika Yasa dengan NIM 2211021013, dan saya sendiri Iputu Attawida Saputra dengan NIM 2211021032. Nah, adapun topik pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama, pengertian penilaian autentik. Yang kedua, instrumen penilaian autentik. Yang ketiga, penilaian autentik dalam pembentukan karakter. Yang keempat, praktik penilaian autentik. Yang kelima, tujuan dan manfaat penilaian autentik. Dan yang kelima, kesimpulan. Nah, untuk materi pertama, yaitu pengertian penilaian autentik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baiklah, terima kasih rekan Arta atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian penilaian autentik. Menurut Burhan Nurgiantoro, penilaian autentik menekankan pada kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan pengetahuannya secara realistis dan bermakna. Kegiatan penilaian bukan sekedar menanyakan atau memanfaatkan pengetahuan yang telah diketahui siswa, tetapi tentang menerapkan secara benar pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasainya. Nah, yang selanjutnya ada instrumen penilaian autentik. Menurut Permendikbud, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian belajar siswa. Penilaian belajar siswa mencakup kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dilakukan secara seimbang. Untuk mengetahui bahwa setiap siswa sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, muatan di dalam penilaian antara lain ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan, atau kompetensi program dan proses. Nah, adapun teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama ada penilaian kompetensi sikap, meliputi observasi dilakukan secara berkesinambungan, baik secara langsung maupun tidak langsung perilaku siswa. Ada penilaian diri, meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam pencapaian kompetensi. Adapun jurnal, merupakan catatan guru, baik di dalam maupun di luar kelas, mengenai kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua, ada penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kerja, siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan praktek, proyek, dan portofolio. Adapun tes praktek, penilaian yang menuntut respon berupa perilaku yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Adapun proyek, tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan, baik tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya, portofolio, berupa kumpulan seluruh karya siswa yang bersifat reflektif, integratif, dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian siswa terhadap lingkungannya. Nah, yang ketiga ada kompetensi pengetahuan. Tes tulis berupa PG, isian, jawaban, singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Selanjutnya ada tes lisan berupa daftar pertanyaan. Adapun penugasan berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dapat dikerjakan individual maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Nah, materi yang selanjutnya ada penilaian autentik dalam pembentukan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu bentuk aktivitas manusia yang mencakup kegiatan pendidikan bagi generasi penerus. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi. Pendidikan merupakan sarana pembudayaan dan penyaluran nilai, enkulturisasi, dan sosialisasi. Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan.
Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal paling mendasar, yaitu yang pertama, ada afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti, menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi luhur, serta kepribadian unggul dan kompetensi estetis. Yang kedua ada kognitif, yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas. Yang ketiga ada psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestesis. Menurut PGRI tahun 2013. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arta. Nah, baik, terima kasih rekan Ferdi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu praktik penilaian autentik. Nah, contoh prosedur penilaian yang dapat guru gunakan untuk mengukur keterampilan pemecahan masalah siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh Tatag Y.E. Siswono dari UNESA tahun 2002 dengan tujuan pembelajaran siswa dapat memecahkan masalah secara kolaboratif. Nah, hal yang guru nilai meliputi siswa memberikan jawaban benar salah tentang prosedur yang terbaik untuk memecahkan masalah dalam kelompok. Nah, yang kedua, siswa menjawab rangkaian tes tentang langkah-langkah memecahkan masalah dalam kelompok. Nah, ketiga, siswa membuat rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memecahkan masalah secara kolaborasi. Yang keempat, siswa merumuskan masalah baru, kemudian diminta untuk menulis esai yang berhubungan dengan bagaimana kelompok itu harus bekerja menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah baru. Dan yang terakhir, siswa menyajikan hasil kerja kelompok dan guru mengamati serta menilai usahanya. Nah, pada praktik penilaian autentik, hasil belajar siswa merupakan karya ilmiah yang dapat disumbangkan sebagai seleksi siswa pada blog atau website sekolah sebagai bentuk keterlibatan siswa. Pengembangan ilmu pengetahuan ditujukan untuk penyempurnaan kurikulum di sekolah tersebut. Nah, yang kelima, terdapat tujuan dan manfaat dari penilaian autentik. Yang pertama, grading, yang bertujuan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil tugas seorang siswa dibandingkan dengan siswa lainnya. Yang kedua, sebagai alat seleksi, yang membedakan antara siswa yang termasuk di dalam kelompok tertentu atau yang tidak. Nah, yang ketiga, untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang keempat, bimbingan yang bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa untuk membantu mereka memahami diri sendiri dan mengambil keputusan. Yang kelima, sebagai alat diagnosis, bertujuan untuk menunjukkan kesulitan belajar yang dihadapi siswa dan prestasi yang dapat ia capai. Yang keenam, sebagai alat prediksi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk memprediksi kinerja siswa pada tingkat tersebut. Nah, adapun manfaat bagi siswa serta bagi guru di dalam penilaian autentik. Yang pertama, bagi siswa ialah dapat mengungkapkan pemahaman mereka secara keseluruhan terhadap materi akademik. Yang kedua, bagi guru, penilaian autentik dapat memberikan standar komprehensif mengenai kemampuan siswa dan keefektifan metode yang diberikan kepada siswa. Nah, baik, dari materi tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, penilaian autentik menekankan pada kemampuan demonstrasi pengetahuan siswa yang berkonteks realistis atau nyata dan bermakna. Yang kedua, instrumen di dalam penilaian autentik terbagi menjadi 3,
yang dimana terdapat penilaian kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Nah, yang ketiga, dimensi kemanusiaan yang mencakup pada penilaian autentik terdapat afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang keempat, dalam praktiknya, penilaian autentik dapat dicontohkan dalam pembelajaran kolaboratif dengan hasil dari pembelajaran tersebut akan menjadi karya ilmiah bagi guru. Yang keenam, tujuan penilaian autentik ada 6, yaitu sebagai grading, alat seleksi, mengetahui penguasaan kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi, serta memiliki manfaat bagi siswa ataupun bagi guru. Nah, sekian presentasi mengenai materi penilaian autentik dari mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran. Jika terdapat kesalahan, kami kelompok 9 memohon maaf sebesar-besarnya. Nah, akhir kata kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni.